Tips yang penting, gimana sih cara melatih agar kaiwa kita itu ya lancar, alami, dan juga tidak tersendat. Minasan konnichiwa, Sakura Nihongo Kouza no Gagato desu. Yoroshiku onegai shimasu. 今回はですね、まだ前回のビデオの続きになります。どうやって日本語が上手に話せるか。日本語が上手に話せるための練習方法、勉強の仕方についてご紹介をしていきたいと考えています。最初に言いますが、これからですね、共有する勉強の仕方、練習方法は、あくまでも私自身が実際に経験したやり方です。勉強の仕方にもですね、いろいろありますが、このやり方は自分に合わないなと、そう思っている方もいらっしゃるかもしれないんです。ですが、何年間もかけて日本語を勉強していたのになかなか自信持ってうまく話せないとか、たくさん言葉、単語分かっているのにうまく文章が並べられないとか、日本語で声をかけられたら自然に返せないとか、そういった悩みのある方、ぜひこのやり方を試してみても悪くはないと思います。気になる方は最後まで聞いてください。よろしくお願いします。Oke, saya sambung dengan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Ya, video ini adalah lanjutan dari penjelasan sebelumnya tentang cara bagaimana mahir bercakap-cakap atau kaiwa dalam bahasa Jepang. Nah, sebelumnya secara ringkas saya coba simpulkan kembali bahwa kita dalam melihat suatu kemampuan bahasa Jepang yang mahir itu ibarat bangunan yang utuh. Sedangkan penyusunnya seperti pondasinya, tiangnya itu saya ibaratkan seperti huruf, hiragana, katakana, dan kanji. Kemudian batu bata penyusunnya adalah kotobanya atau tanggonya ya, kosakata. Semen untuk menyambungnya, menyatukannya itu seperti bumpo atau tata bahasa. Kemudian atapnya seperti bentuk kalimat sopan dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara berlatih yang efektif. Gimana caranya berlatih kaiwa, terutama ketika sendiri ya, agar kita bisa pede menggunakan bahasa Jepang dalam keseharian. Langsung aja ya, kita ke beberapa tips. Saya ada beberapa tips yang mungkin nanti mungkin layak untuk dicoba ya, bagi yang masih punya masalah seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, sebelum masuk tips, ada ada satu hal yang perlu dipahami, benar-benar harus dipahami ya, mengenai tingkatan dalam bahasa Jepang. Secara garis besar, saya bagi tingkatan dalam bahasa Jepang itu menjadi 3. Yang pertama adalah informal atau casual untuk keseharian yang menggunakan bahasa Jepang futsuke, bentuk biasa, digunakan ketika kita berbicara dengan teman yang lebih muda, dalam keluarga, atau dengan orang-orang yang sudah akrab. Yang kedua adalah bahasa sopan standar. Saya menyebutnya bahasa sopan standar. Ini adalah untuk bahasa sopan yang menggunakan akhiran des untuk kata benda, atau untuk kata kerja menggunakan mas, masen, mashita, masen deshita. Itu saya sebut dengan tingkatan sopan standar. Dan kemudian satu lagi adalah bahasa sopan yang tinggi, yaitu bahasa sopan yang mungkin dalam bahasa Jepang dikenal dengan sonkeigo dan kenjogo. Bahasa Jepang yang banyak digunakan di dunia kerja, di dunia bisnis, atau digunakan kepada orang-orang yang jauh lebih kita hormati. Ya. Nah, setelah kita tahu ada 3 tingkatan tersebut, lantas mungkin ada yang bertanya, sebenarnya apa kita harus menguasai ketiga tingkatan tersebut? Untuk keseharian, sebenarnya yang perlu untuk dikuasai itu hanya 2 tingkat di awal.
bahasa dengan tingkatan informal, dan satu lagi adalah sopan standar. Dengan menguasai dua tingkatan tersebut, itu sudah jauh mencukupi ketika kita ingin menggunakan bahasa Jepang dalam keseharian tanpa ada masalah sedikit pun, ya. Karena bahasa Sonkeigo, bahasa dengan tingkat sopan yang lebih tinggi, itu memang banyaknya digunakan di dunia profesional, di dunia kerja, di dunia bisnis, dan yang lainnya. Dalam percakapan biasa, ya, dengan orang yang kita sering bertemu setiap hari, itu jarang digunakan. Jadi mungkin kalau untuk bahasa sopan tinggi, nanti ketika teman-teman sudah mencapai bahasa Jepang level tinggi, baru banyak belajar tentang bahasa sopan tinggi tersebut. Oke, ini menjadi penting tingkatan tersebut, agar nanti ketika teman-teman mendengarkan bahasa Jepang yang diucapkan oleh orang Jepang atau orang yang bisa menggunakan bahasa Jepang, jadi tahu ini bahasa Jepang dengan tingkat apa, ya. Karena sometimes ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, baik itu bentuk informal atau bentuk sopan standar, itu artinya sama, tetapi sebenarnya dalam bahasa Jepang memiliki tingkatan yang berbeda, ya. Itu perlu diperhatikan di awal. Nah, setelah kita tahu tersebut, sekarang masuk ke tipsnya nih. Tips yang penting, gimana sih cara melatih agar kaiwa kita itu ya lancar, alami, dan juga tidak tersendat. Tips pertama yang perlu teman-teman nanti praktekkan adalah menguasai aizuchi. Aizuchi itu adalah feedback ketika kita merespon orang lain berbicara dalam bahasa Jepang. Ya, contohnya seperti, sou desu ne, hai, ii desu ne, yokatta desu ne, taihen deshita ne, sore mo omoshiroi desu ne. Ya, seperti itu adalah contoh-contoh aizuchi yang harus teman-teman ulangi berkali-kali hingga benar-benar mendekati pelafalan yang diucapkan oleh orang Jepang. Ya, sekali lagi, kuasai aizuchi. Ini sangat membantu ketika teman-teman berkomunikasi dengan orang Jepang misalnya. Kita merespon, ya. Naruhodo. Sou desu ne. Sore mo attan desu ka? Ya, contohnya seperti itu. Jadi kita dengan merespon seperti itu, komunikasi akan jauh lebih enak, lebih lancar, dan orang yang berbicara lebih merasa dihargai, lebih merasa didengarkan pembicaranya, sehingga mereka akan juga dengan lebih santai ngobrol dengan kita, ya. Lebih banyak lagi ngobrol dalam bahasa Jepang. Kuasai aja sih. Kemudian tips yang kedua, kuasai, ini adalah tips yang menurut saya sering banget saya gunakan ketika saya belajar dulu. Kuasai pertanyaan-pertanyaan dasar dalam bahasa Jepang. Ya, ketika belum lancar berbicara dalam bahasa Jepang, lancarlah untuk bertanya dulu dalam bahasa Jepang. Ya, jadi kita dengan pertanyaan yang kita ajukan, kita gali bahasa Jepang orang Jepang misalnya. Bagaimana sih kita ketika menyampaikan ini? Bagaimana ketika kita menjelaskan tentang sesuatu gitu, ya? Kita gali caranya, bahasa Jepangnya yang digunakan itu dari orang Jepang dengan pertanyaan kita. Ya, misalnya ya dari kita ketika sudah ngobrol nih, kita mulai dulu obrolannya nih. Kyou mo atsui desu ne. Itsumo kono jiki ni atsuku naru desu ka? Toka ne. Apakah di saat-saat musim ini sudah mulai panas ya di bulan-bulan ini? Ya, kemudian pertanyaan yang lain tentang apapun ya, tentang makanan. Koko de ichiban oishii tabemono wa nan desu ka? Ya, itu juga boleh tentang tema-tema yang keseharian banget. Kuasai pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Itsumo nanji ni ie o deru desu ka? Itsumo nanji ni ie o deru desu ka? Ie ni tsuita no wa nanji goro desu ka? Toka ne. Misalnya kita tanya, biasanya keluar rumah jam berapa? Sampai rumah kira-kira sekitar jam berapa setiap harinya? Tentang hobi juga, itu asik juga nih tanya tentang hobi. Ya, yasumi no hi wa itsumo nani o shiteru desu ka? Yasumi no hi wa itsumo nani o shiteru desu ka? Ketika hari libur biasanya ngapain? Ya, tambahin lagi dengan feedback tadi yang kita udah belajar di aizuchi tadi ya.
ああ、それ面白そうですね。あ、私もやってみたいです。ね、いつか連れて行ってください。私も一緒に行ってもいいですか? Kata ya. Kuasai itu yang pendek-pendek dulu nggak apa-apa. Pendek-pendek dulu nggak apa-apa. Kuasai aizuchi-nya, kemudian pertanyaan-pertanyaan dasarnya itu kita banyak kuasai. Tanya dulu deh, tanya. Ya, tanya tentang hobinya. Jadi ketika kita sudah bertanya tentang hobinya, kita tahu nih cara jawabnya kayak gitu. Kita copy aja cara jawabnya. Jadi ketika kita suatu saat ditanya oleh orang lain tentang hobi kita bisa menjawab persis dengan seperti bahasa Jepang yang digunakan oleh orang Jepang, ya. Jadi gimana cara mereka menjelaskan? Oh gitu cara jelasinnya. Tanyakan aja untuk hal-hal. Bertanya itu nggak selalu bertanya hal-hal yang tidak kita ketahui. Justru ketika belajar bahasa Jepang ini, tanyakanlah hal-hal yang sudah kita ketahui. Itu jauh lebih menarik, ya. Jauh lebih menarik. Hal-hal yang sudah kita ketahui, misalnya, nando ne, tateba ne, misalnya musim hujan itu di Jepang dari bulan apa sampai bulan apa sih? Musim hujan misalnya. Kalau bahasa Jepang sih namanya tsuyu ya. Tsuyu. Kita juga gak bisa hafal kosakatanya. Tsuyu wa itsumo nangatsu kara nangatsu made desu ka? Meskipun mungkin kita udah tahu nih kabarnya, misalnya bulan Mei, bulan Juni itu banyak hujan, kita sudah tahu. Tapi nggak apa-apa, kita tanyakan lagi ke orang Jepang gimana sih dia menjelaskannya. Ne? Ma, いつも5月が多いかな、雨は。ね。でも最近ちょっと結構ずれてるね。ずれてる misalnya. Tapi akhir-akhir ini agak mulai bergeser. まあ6月、7月になってもまだ結構雨降ってるね。とかね. Meskipun bulan Juni, bulan Juli, tapi masih sering turun hujan. Nah, kalimat yang dia gunakan untuk menjawab pertanyaan kita tadi, kita copy sebanyaknya. Kalau memang kita belum mendengar secara tuntas, ketika beda orang, tanyakan lagi hal yang sama gitu. Tanyakan lagi hal yang sama. Sampai kita benar-benar bisa mengcopy dengan sempurna cara-cara menjawab dalam bahasa Jepang yang dilakukan oleh orang Jepang. Oke. Atau tanya tentang negara kita nih. Tentang negara kita nih. Indonesia wa shitemasu ka? Indonesia wa donna kuni da to omoimasu ka? Toka nih. Tahu Indonesia enggak? Indonesia itu negara seperti apa sih menurut kamu gitu? Indonesia ne, yoku kiteru yo to ka. 最近ニュースにもよく出てるけど、まだ行ったことはないけど、ya belum pernah pergi, tapi sering dengar akhir-akhir ini juga di berita sering muncul gitu misalnya. Indonesia にもいいところがいっぱいありますよ。ぜひ機会があったら来てください。ね、案内してあげます。Misalnya, kalau ada kesempatan silahkan datang ya, saya akan memandu kamu gitu untuk jalan-jalan ke sana. Seperti itu ya. Jadi saya review lagi. Yang pertama, kuasai aizuchi. Kedua, kuasai pertanyaan-pertanyaan dasar sampai benar-benar mahir. Pertanyaannya itu kira-kira kita udah benar-benar lancar banget deh bertanyaannya, nggak pakai loading gitu. Jadi kita di rumah atau sebelum menanyakan itu kita ulangi lagi frasenya gitu. Apa yang kita mau tanyain ya gitu. Itu bisa kita ulang-ulang berkali-kali. Nah, yang ketiga adalah menguasai frasa-frasa atau kalimat-kalimat yang digunakan pada momen-momen tertentu. Semakin rinci, semakin bagus. Maksudnya seperti apa? Misalnya gini nih, teman-teman lagi istirahat ngopi nih sama orang Jepang. Kira-kira pertanyaan tentang apa sih yang menarik untuk ditanyakan? Tentang hobi nih. Gimana cara kalimat-kalimat apa aja yang kita bisa gunakan ketika kita ngobrolin tentang hobi? Ya, misalnya tadi yang seperti saya contohkan di awal. Yasumi no hi wa itsumo nani o shiteru desu ka? Toka. Atau sports ga suki desu ka? Sports ga suki desu ka? Donna sports o yatte imasu ka? Apakah olahraga suka? Olahraga seperti apa yang kamu lakukan gitu? Misalnya, kekko ne, shougakkō no toki kara yakyū yatte taんだけどね. Yakyū desu ka? そうですね。それも面白そうですね。で、最近まだやってるんですか?最近はまだやってるんですか? Apakah akhir-akhir ini masih sering melakukan? 土曜日、日曜日は仲間と一緒にやってるんだけどね. Misalnya hari Sabtu atau Minggu masih sering ngelakuin sama temannya. 私よくね、テレビで見てるんですけど、もう全然ルールがわからないんですよ。
Saya sering lihat di TV ya, tapi saya nggak tahu aturan-aturannya gitu. Oh, ya seperti itu. Tadi momen ketika kita ngobrolin hobi apa aja gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari tuh ya di internet atau di YouTube, itu juga banyak ya. Gimana sih cara ngobrolin tentang hobi? Ngobrolin tentang keseharian nih, kita ketika pagi ketemu ya, kita juga aisatsu juga bermacam-macam ya. Dia pagi itu kan ya, kuasai dengan benar-benar dikuasai, ulangi berkali-kali aisatsunya. Ketika pertama kali ketemu dengan orang, jiko shokai, gimana sih kita jiko shokai yang bagus? Ya kuasai. Hajimemashite, hai. Atau bisa dengan salam dulu ya. Konnichiwa. Hajimemashite, sumimasen, watashi wa Gagato desu. Kalau kita mau kenalan dengan orang ya. Choto kiite mo ii desu ka? Gitu ya. Ima jikan daijoubu desu ka? Boleh kuasai seperti itu. Kita ingin mengganggu orang ya, kita ingin bertanya, kita ingin menginterrupt orang untuk ya bertanya atau ngobrol, juga boleh. Ima daijoubu desu ka? Isogashi desu ka? Choto kiite mo ii desu ka? Boleh seperti itu. Orang yang ketemu di jalan atau yang baru kenalan untuk di sekolah yang sama atau di perusahaan yang sama, kuasai. Jadi di tips yang ketiga ini, kita harus tentukan momen-momennya ya. Momen saat minta tolong, momen saat minta maaf, momen saat kita bertanya tentang tempat, momen tentang pada saat kita ingin menyampaikan pendapat kita, momen saat kita ingin menyampaikan bahwa bahasa Jepang kita belum terlalu bagus. Terus detailkan momen-momennya, kuasai kalimat-kalimat apa saja yang sering digunakan atau bisa digunakan seputar momen tadi, tema-tema tadi yang sudah kita tentukan. Semakin rinci semakin bagus. Ya, semakin teman-teman bisa menguasai lebih banyak lagi kalimat, lebih banyak lagi frasa yang bisa digunakan. Oke ya. Nah, itu tips untuk berlatih berbicara. Berlatih berbicara yang mungkin sangat perlu diulang berkali-kali ya, tips tadi. Ulang lagi ya. Jangan, ini yang perlu diperhatikan ya. Ada satu hal, kebiasaan yang justru banyak membuat orang itu nggak lancar ngomong bahasa Jepang itu adalah pertanyaan, kenapa kok gini? Kenapa kok pakai ini? Kenapa kok bukannya aturannya kayak gini? Itu salah banget. Itu adalah cara belajar yang sangat salah ya. Banyak sekali tapi orang yang melakukannya. Loh, bukannya ini penjelasannya ini artinya seperti ini. Salah sekali. Jangan lakukan cara belajar seperti itu. Ketika kita sudah mendengarkan dari orang Jepang atau orang yang bisa berbahasa Jepang dengan baik, bahasa Jepangnya, copy. Sonomama copy shite kudasai. Sonomama copy shite kudasai. Copy seluruhnya, 100%. Gak usah ditanyakan kenapa kok gini, kenapa kok seperti ini, bukannya aturannya kayak gini, enggak. Ya, ketika kita mendengar hal yang diucapkan oleh native terutama ya, oh ternyata seperti ini juga bisa loh ya, seperti ini juga boleh toh gitu ya. Itu masukan sebagai ilmu baru yang ternyata banyak variasinya. Nggak hanya satu aturannya gini, saklek kayak gitu, enggak. Karena bahasa tidak hanya bahasa Jepang, semua bahasa itu fleksibel, banyak sekali perubahannya dalam percakapan secara keseharian gitu. Ada juga bahasa Jepang yang tidak menggunakan partikel ya, atau urutannya nggak sesuai dengan aturan yang diajari di awal. Banyak sekali, fleksibel ya. Jadi ketika kita mendengar hal baru yang diucapkan oleh native, copy 100%. Jadikan itu sebagai pelajaran baru, ternyata ini juga ada variasinya menggunakannya. Ya, seperti itu. Biasakan mendengar. Kemudian ditambah lagi dengan kebiasaan-kebiasaan teman-teman untuk melatih pendengaran juga. Dengan menonton televisi dalam bahasa Jepang misalnya, atau menonton YouTube dalam bahasa Jepang. Ya, tidak hanya anime. Mungkin banyak teman-teman yang suka anime ya. Anime itu mungkin perlu pendampingan sih ya, karena sebagian besar banyak menggunakan bahasa yang informal atau bahasa yang kadang sedikit kasar ya. Perlu pendampingan untuk menggunakannya ya.
memang ada juga sih yang menggunakan bahasa sopan, bahasa yang bagus gitu. Cuma perlu didampingi. Kalau kita benar-benar ngopi 100% dari yang digunakan di anime, bahasa Jepang yang digunakan di anime itu, khawatir teman-teman tidak bisa membedakan ternyata itu nggak sopan ya. Dan itu sudah terlanjur masuk ke menjadi kebiasaan kita mengucapkannya, lalu kita mengucapkan ke orang yang harusnya kita hormati, misalnya guru ya, misalnya orang yang lebih tua, atau apes lagi kalau kita terlanjur mengucapkannya ke atasan kita di tempat kerja misalnya. Itu terdengar kurang sopan. Meskipun orang Jepang kadang mungkin bisa memaklumi ya, tetapi bagi orang yang mengerti bahasa Jepang atau bagi orang Jepang itu sendiri, itu terdengar sangat mengganggu ya, karena terdengar sangat tidak sopan. Jadi lebih baik dengarkan, ya pelajari dulu apa bedanya bahasa informal, bahasa sopan standar ya. Kemudian dengan pendampingan atau ya dengan terus belajar dari buku maupun dari media sosial atau YouTube, baru mengadopsi tontonan-tontonan baik itu anime ya, bisa juga dari dorama atau acara-acara variety show di Jepang. Itu kan banyak tuh yang biasanya di TV itu di bawahnya ada tulisannya. Gunakan alat-alat dan media tersebut untuk melatih kemampuan pendengaran kita juga ya. Dengan begitu teman-teman semakin sempurna kemampuannya, semakin bisa mendengarkan dan juga bisa merespon kembali apa yang sudah didengarkan tersebut. Oke, mungkin itu dulu ya. Silahkan teman-teman coba 3 tips tadi yang saya rasa ketika teman-teman sudah bisa menggunakannya dengan bagus, itu akan lebih menumbuhkan kepercayaan diri. Karena komunikasi itu jadi lebih asik, jadi lebih menyenangkan. Ya, kita tanyain lagi gimana cara belajar bahasa Jepang ya, atau tolong minta ajarin saya ini artinya apa. Ya, frase-frase seperti itu dihafalin. Ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, ada komentar atau ada masukan untuk pembelajaran dengan tema-tema yang lain, silakan tulis di komentar. Beri kami apresiasi positif agar saya juga semakin semangat membuat video-video berikutnya yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Arigatou gozaimashita.